Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all. Alamin, kita kembali lagi di channel Ihsan Ihsan Diharga yang terus membicarakan, berdiskusi dan mengupas apa itu ilmu, baik ilmu yang bersifat umum maupun ilmu yang bersifat khusus. Oke, by the way kita kedatangan teman kita nih. Halo, saya Ya. Farid. Oke, Farid namanya. Oke. Nah, di sini kita akan mengupas nih masalah-masalah yang dihadapi sekarang, terutama di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah. Oke. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan, Mas Farid. Saya mau nanya nih, Hmm. pembelajaran daring untuk saat ini apakah efektif untuk di Indonesia sendiri? Nah, yang saya dapat nih, yang pertama itu berbicara tentang efektif dan tidak efektif. Yang pertama itu efektif, bisa dikatakan efektif juga. Yang kedua bisa dikatakan tidak efektif juga. Yang pertama efektif. Efektif di sini ketika sekolah dan siswa itu yang dinamakan sinkron di sini, yaitu ketika sekolah dan muridnya itu sinkron. Sinkron dengan artian sekolah mempersiapkan dengan matang dan siswanya pun mengikuti dan terus sadar akan pentingnya belajar meskipun secara online. Begitu mungkin ya. Kalau tidak efektifnya, ya siapa yang bilang efektif sih? Yang namanya kita pembelajaran online tanpa tatap muka langsung itu emang tidak efektif gitu kan? Pasti tidak efektif. Tapi kalau dilihat dari sisi efektifnya pasti ada gitu, Mas Farid. Nah, kan ini ya, beberapa media tuh belakangan ini memberitakan bahwa pembelajaran daring ini menyusahkan bagi orang yang kurang mampu, maksudnya gitu, yang tidak memiliki akses internet, alat perangkatnya, medianya. Nah, itu solusi dari pemerintah ada atau tidak? Atau solusi dari Ihsan sendiri gimana nih? Nah, gini ya. Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, terutama mohon maaf di Indonesia yang berada di pelosok-pelosok, itu emang media untuk pembelajaran itu masih belum tersedia. Ya, siswanya mengeluh akan ini nggak bisa nih karena HP-nya tidak mendukung, aplikasinya tidak bisa gitu kan. Pemerintah pun ada untuk upaya supaya masalah ini terpecahkan, tetapi mungkin tidak sampai semuanya teratasi. Untuk masalah dari hal ini saya punya usulan bahwasannya semua yang dilakukan dalam pembelajaran itu tidak harus mengikuti satu metode. Bisa aja, contohnya kita keliling nih ke anak-anak. Anak-anak ada 10 anak. Kita keliling di hari Senin ada 2 anak di satu rumah. Hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya seperti itu. Karena kalau kita mengeluh akan keadaan seperti ini, itu tidak akan ada habisnya, Mas. Pasti masalah semakin banyak dan solusi pun tidak ditemukan seperti itu. Kalau Mas Farid sendiri gimana tuh pandangannya? Masalah ya memang sih, contohnya di daerah A itu nggak ada akses internet, Ya. bahkan sinyal pun nggak ada, apalagi Kadang-kadang jaringan. kita di sini di kota juga. Di kota pun susah ya. Jaringannya kalau lagi hujan susah Pak. Susah bener sumpah. Nah, mungkin itu ya tadi solusi yang pertama ya. Dan emang sih solusi yang terbaik itu kita tatap muka emang. Ya mungkin untuk hal ini kita bawa hikmahnya aja. Ketika ada pandemi seperti ini, solusi yang terbaik itu jalani dan tetap bersyukur. Kita dilatih untuk banyak bersabar dan Berkreasi. melebarkan hati kita gitu, supaya hati kita tuh menjadi lapang, tidak mudah emosi, tidak mudah menyimpulkan seperti itu. Di musim pandemi ini juga banyak orang yang berkreativitas ya, kayak membuat facial gitu. Hasil banyak Nah, itu ya. jadi ladang ekonomi tersendiri. Ekonomi juga. Jadi intinya ketika kita mendapatkan sesuatu cobaan itu pasti ada keuntungan, kerugian, pasti ada kebaikan dan keburukannya, mungkin seperti itu. Nah, begini ya Mas Farid ya, mungkin kita berbicara tentang ranah pendidikan. Ranah pendidikan di sini
yang saya alami sekarang sebagai guru itu ketika anak-anak murid merasakan sesuatu yang baru, ya. Ketika di sekolah memang pembiasaan pendidikan, apalagi pendidikan karakter itu mudah untuk kita perhatikan gitu kan. Kalau di sini di rumah nih, kita harus sinkron dengan si orang tuanya, maka ada sedikit atau emang solusi supaya pendidikan karakter si anak tetap berjalan, tetapi dengan pembelajaran online ini. Gimana pendapat Mas Farid? Untuk ini kan ya, saya bertanya-tanya nih, guru itu membuka kembali silabusnya untuk pembelajaran online atau tidak? Karena kan untuk kita harus melihat materi yang diprioritaskan tuh yang apa gitu. Karena kan kita udah mau tahun ajaran baru ya. Nah, takutnya siswa-siswa ini tidak dapat pelajaran yang mungkin sudah dikuasai olehnya. Nah, gini ya, ini untuk pengetahuan kita semua, kita berdiskusi ini, satu yang paling fatal ini kita selalu memikirkan mindset kita yang buruk-buruk. Ketika mindset kita buruk, maka pekerjaan yang kita lakukan pun akan mengikuti, ya. Jadi solusi yang ya pernah saya alami itu bahwasannya ketika kita memiliki mindset yang buruk, maka pekerjaan atau hal yang kita kerjakan itu bakal buruk juga. Nah, yang pertama solusinya itu mengubah mindset kita. Ketika ada pandemi, kita harus merubah mindset kita bahwasannya ini adalah hal yang paling baik untuk saat ini. Banyak pasti solusinya, pasti banyak. Yang pertama, kurikulum pun dirubah. Kurikulum dirubah bagaimana sih maksudnya? Kita merubah kurikulum yang tadinya kita belajar secara offline, kita memikirkan secara matang-matang bagaimana pembelajaran secara online tetapi bisa menjadi efektif. Pasti ya mungkin ya 3 bulan ke belakang waktu itu kita masih kaget masalah pandemi corona ini. Tetapi sekarang ada kemungkinan banyak sekolah-sekolah yang memiliki metode yang efektif. Tapi kan sekolah-sekolah tuh, guru-guru terutama ya, terlalu memberatkan pada siswa-siswa tuh tugas yang menumpuk gitu. Jadi tugas satu aja belum selesai, kita dipaksa untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Nah, itu sebenarnya gimana kebijakan ya? Kalau di sekolah saya nih, ini untuk men-share aja. Di sekolah saya itu tidak memberatkan begitu berat, nggak begitu berat. Jadi intinya metodenya seperti ini. Kita memberikan timetable. Itu. Jadi intinya keseharian jadwal dari satu pekan ini kita berikan ke anak-anak, gitu kan? Dari mulai jadwal pelajaran dari jam berapa sampai jam berapa, kegiatannya apa, itu diberikan. Nah, adapun untuk kesehariannya kita langsung memberikan. Ada 2 aplikasi. Nah, untuk masalah tugas, nah ini jangan sampai kita suuzon antara guru dan murid dan si gurunya. Kadang yang bikin kita jadi terbebani itu tadi mindset yang pertama. Ini banyak banget sih tugas gitu kan. Padahal apa yang dipikirkan guru di sekolah itu sudah menjadi yang terbaik, tetapi mungkin ada yang keluar batas. Contohnya hari Senin memberikan soal 20, hari Selasanya 30, itu mungkin yang bikin si anak murid jadi kelabakan gitu kan. Tetapi solusinya mungkin kita bukan cuman pelajaran. Ketika pandemi ini bukan cuman pelajaran yang kita berikan, tetapi moral juga, terus adab, akhlaknya, terus karakternya juga gitu kan. Karena yang saya alami, kalau kita memiliki ilmu tanpa adabnya itu nol besar gitu kan. Ketika kita memiliki ilmu nih tapi tanpa adab, banyak seperti korupsi di Indonesia. Dia berilmu tetapi adabnya, akhlaknya tidak dimiliki, maka ya itu hasilnya gitu kan. Jadi ya kalau berbicara tentang pandemi ini, anak-anak murid pasti komplain, merasa bosan juga, tugas banyak gitu kan. Nah, untuk solusi itu maka sekolah memiliki kurikulum baru supaya
anak-anak tidak merasa bosan dan gurunya pun merasa sudah menggugurkan tanggung jawabnya. Oke guys, mohon maaf nih guys karena videonya terlalu panjang, jadi kita bikin menjadi part 2 ya guys. Oke, terima kasih.